Selamat sore, perkenalkan, saya Kathleen Andarista, NIM 20G10033 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas 1.1. Hari ini saya akan membahas dan memberikan ringkasan tentang pembahasan yang dibahas oleh narasumber kita, yaitu Suster Francisca Romana Woreningsih, SPD, MSc, ED. Suster biasa dipanggil dengan Suster Pirta. Saya akan mulai pembahasannya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sejarah yang panjang, di mana nilai-nilai kemanusiaan yang berhubungan dengan akulturasi budaya, seperti menerima kedatangan bangsa lain ketika zaman kerajaan Hindu dan Buddha, dan menerima orang asing dengan ajaran Islam, di mana masuknya agama Islam tersebut dari pedagang mujarab Cina menyebabkan agama Islam ada di Indonesia sampai sekarang ini. Diharapkan, ajaran zaman dulu tetap bisa direalisasikan pada zaman sekarang ini. Seperti dalam Kitab Negara Kertagama karangan Pupranpanca yang menyebutkan Pancasila, dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang berisi suatu slogan persatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangroa, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, karena tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Tuhannya hanya satu, namun cara menyembahnya saja yang berbeda. Menurut filosofi Dryarkara, manusia terhubung dengan alam, di mana manusia menerima nasibnya, tetapi juga bisa memberikan arti atau makna. Hal ini dapat diartikan membudaya dan membudayakan, di mana manusia cenderung bersatu dengan membentuk komunikasi dengan sesama dan disatukan dengan cinta kasih yang menjadi landasannya. Dalam mencintai, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Kodrat manusia sendiri, menurut Dryarkara, ada bersama dengan cinta kasih pada Tuhan. Pancasila sebagai dalil filsafat yang berarti manusia ada bersama cinta kasih dalam wujud peri kemanusiaan. Demokrasi adalah prinsip yang mengikat manusia dalam kebersamaannya. Pancasila memiliki tujuan, yaitu kesejahteraan umum. Untuk merealisasikan sila-sila dalam Pancasila merupakan peran dari generasi muda zaman sekarang ini. Hidup manusia itu landasannya adalah cinta kasih, di mana jiwa menyatu dengan Allah melalui keseimbangan dalam doa dan karya. Nilai dalam sila pertama adalah manusia menerima kelebihan dan kekurangan serta tersungkur di hadapan Allah. Lalu dalam sila ketiga, persatuan dimaksudkan bahwa kita menyadari unsur dalam diri manusia, yaitu satria dan benowo, sisi baik dan sisi jahat. Jadi jika ada yang jahat harus dikembalikan ke cinta kasih. Pendapat cinta kasih dari berbagai agama, di mana dilandaskan pada cinta kasih universal yang tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun latar belakang ekonomi. Cinta dan kasih memiliki makna yang berbeda, di mana cinta adalah perasaan pada kesenangan, kesetiaan, dan kepuasan pada suatu objek, sedangkan kasih adalah perasaan cinta yang tulus pada suatu objek. Cinta kasih akan terus berkembang jika kita mencintai dan menerima apa adanya cinta kasih tersebut. Dalam agama Buddha, ajaran cinta kasih memiliki posisi yang penting, di mana cinta kasih yang dikembangkan akan menciptakan keharmonisan alam semesta, yaitu keharmonisan antara makhluk yang satu dengan lainnya. Bagi agama Buddha, cinta kasih adalah kebutuhan dasar manusia dan bersifat universal. Artinya, segenap alam dan makhluk hidup yang ada di dunia ini harus kita cintai. Metta adalah persaudaraan, di mana mencerminkan bahwa dengan melaksanakan cinta kasih, maka akan tercipta keharmonisan. Dalam agama Hindu, mengasihi sudah terkandung dalam makna mencintai. Dalam mencapai keseimbangan cinta kasih, dapat dilakukan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal. Dalam agama Hindu,
Dalam satu sisi, kita dituntut untuk bersikap rasional, namun di sisi lain kita dituntut untuk mencurahkan emosi spiritual dan diajak untuk harmonis. Jalan terbaik adalah dengan bagaimana kita mensinergikan emosi spiritual dan emosi rasional. Eka Pramana di mana makhluk hidup hanya punya satu aspek kemampuan berupa bayu atau tenaga seperti tumbuh-tumbuhan. Bagi agama Katolik, sumber cinta kasih adalah teladan Yesus Kristus. Tanpa cinta kasih yang dilakoni Yesus Kristus, maka tak ada keselamatan. Sebab, karena cintanya Yesus Kristus rela sengsara dan wafat di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Cinta diartikan dengan gairah yang kita rasakan ketika jatuh cinta. Jenis cinta sendiri ada agape, di mana kasih ini ditunjukkan Allah dalam diri Yesus Kristus dengan menyediakan keselamatan agar pengampunan dapat diberikan atas pemberontakan kita. Dalam hal ini ditunjukkan dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu, ada juga phileo, yang merupakan jenis cinta yang terhubung melalui emosi kita. Hal ini ditunjukkan dalam 1 Petrus bab 1 ayat 22 yang berbunyi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dalam agama Kristen, cinta adalah cinta kasih antara sesama dengan mencintai sesama tanpa membeda-bedakan agama, ras, latar belakang, dan saling menghargai satu sama lain. Ditunjukkan dalam Injil Matius bab 12 ayat 29 sampai dengan 36 dan juga Korintus bab 13 ayat 4 yang berbunyi, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan juga cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam agama Islam, cinta kasih dilakukan dengan mengangkat derajat bawahan dengan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam dan menempatkan yang lain dengan kedudukan yang sama. Cinta adalah rasa kasih sayang yang muncul dari lubuk hati yang terdalam untuk rela berkorban tanpa mengharapkan imbalan apapun dari siapapun kecuali imbalan yang datang dan diridai Allah. Keterkaitan sila-sila dalam Pancasila ditunjukkan dalam sila ketuhanan sebagai dasar semua sila. Sila kedua merupakan sila tentang perikamanusiaan yang menunjukkan realitas yang dialami manusia sebagai nilai cinta kasih. Sila ketiga berbicara tentang kebangsaan di mana dengan proses membangsa kesatuan dalam hidup bernegara yang saling membantu dan perkembangan unsur-unsur yang beragam menjadi nampak. Sila keempat, sebagai sila demokrasi itu akan menjadi kesatuan karya dengan saling menghormati dan menerima sesama sebagai pribadi dengan segala hak dan kewajibannya. Dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial, ditunjukkan sebagai syarat, alat, dan perlengkapan hidup manusia secara bersama-sama. Jadi Pancasila bukan negara agama atau negara profan, melainkan negara yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan menghargai kesucian hidup yang mengarah pada Tuhan. Ada 3 metode dalam refleksikan Pancasila menurut Driyarkara. Yang pertama, berpikir tentang Pancasila melalui pengalaman sehari-hari. Lalu yang kedua, membatinkan Pancasila. Dan yang terakhir, menjalankan Pancasila secara dialektis. Saat ini, negara kita membutuhkan sapaan. Dengan melihat berbagai macam agama membuat kita terdorong untuk menghormati satu sama lain. Tidak usah khawatir dan gelisah dengan adanya perbedaan dan tidak usah saling mengejek karena berbeda. Kita dituntut untuk saling mengasihi. Mengasihi itu begitu luas. Jika kita tidak bisa mengasihi, maka kita akan membenci dan mendapatkan akibat dari membenci, yaitu permusuhan. Kita harus menciptakan perdamaian dan toleransi dalam persaudaraan kita.
Jangan biarkan agama yang kita yakini membuat kita berpikir sangat sempit. Namun agama yang kita yakini harus membuka pemikiran kita secara lebih luas. Dalam hal ini, saya mengambil contoh seperti yang terjadi di gereja saya. Jadi di gereja saya ini biasanya itu ikut misa di gereja Santo Yusuf Gedangan. Di sana sering sekali Romo Paroki itu mengadakan suatu acara, di mana acara itu biasanya didatangi dan dilakukan dengan berbagai agama yang berbeda. Sebagai contoh, pernah suatu kali itu gereja kami mengundang pesantren, di mana mengundang untuk membantu mereka. Jadi pesantren itu sedang membutuhkan suatu dana, dan gereja kami saat itu, gereja dan agama kami itu membantu mereka untuk mencari dana. Lalu juga dalam setiap acara, setiap kita merayakan atau bahkan kita merayakan bersama mereka, kita bernyanyi, kita makan bersama, kita mengundang mereka untuk kebersamaan yang kita lakukan. Seperti itu. Terima kasih.